Mantan bintang film dewasa yang terancam hukuman seumur hidup atas pembunuhan mantan pasangan berharap juri melihatnya tak bersalah. Aku tidak melakukan ini dan aku tidak tahu ini akan berakhir begini. Namun jaksa menyatakan dia satu-satunya yang bermotif melakukan kejahatan ini. Inilah masa depan yang dia lihat, yang dia inginkan, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan masa depan itu adalah dengan John tidak ada lagi. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Salah satu hal yang membuat kasus ini begitu menarik adalah karena seharusnya kasus ini tidak pernah dibawa ke hadapan juri. Devin Michael siap mengaku bersalah. Dari dalam sidang dramatis, dia menyatakan tidak melakukannya, sehingga hakim memberinya kesempatan diadili. Itu saja sudah membuat banyak orang membahasnya. Aku hanya menceritakan satu hal demi satu hal dan aku benar-benar percaya bahwa kami akan melakukan hal yang benar, tapi itu ternyata tidak terjadi. Ya, biasanya ketika kita melihat perubahan pengakuan, itu dari tidak bersalah menjadi bersalah, kadang-kadang juga tidak keberatan. Dalam kasus Devin Michaels, di jam terakhir dia memberitahu pengacaranya tak bisa menerima pengakuan bersalah untuk pembunuhan tingkat 2. Aku selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang sebagai hal terbaik untuk dilakukan. Hanya saja, lakukan ini dan semuanya akan berjalan seperti ini dan ikuti saran ini dan kita akan melakukan ini. Ya, dan aku terus mendengarkan orang-orang karena mereka terus bilang ini adalah saran terbaik. Hasilnya tidak seperti yang mereka katakan padaku. Devin Michaels dituduh melakukan kejahatan brutal menurut jaksa penuntut. Agustus 2023, Devin membunuh dan memenggal kepala ayah anak-anaknya sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 2023, ibu Jonathan Willett menelepon polisi setelah menemukan jasadnya. Panggilan itu didengar juri di Vegas saat sidang kasus minggu ini. Oke, aku mendengar di bawah lalu memutuskan ke tempat tidur. Ini semua berdarah. Ya aku tidak tahu cara membukanya. Penutupnya. Ya ini semua berdarah. Ya aku tidak tahu. Bisakah kamu datang ke sini? Ya, kami akan ke sana. Kamu tahu apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu sama sekali. Dan Jones tadi aku bilang tadi pagi. Aku bisa ditunda dulu. Dan aku butuh kamu untuk menunggu. Aku sudah panggil bantuan. Berapa usia putramu? 53. seluruh tubuhnya berdarah. Di mana? Dari mana dia berdarah? Aku belum tahu apa yang tertusuk. Nah, kamu lihat ada senjata di dekatnya? Tidak. Tolong tunggu. Selain kesehatannya, bisa beritahu? Hah? Apakah dia tampak melukai diri atau menghindari pisau? Dan aku sudah bicara dengannya. Aku tidak tahu dia sudah begitu. Dia sedang berusaha pindah dari rumahku. Dan pacarnya ada di sini kemarin. Oke. Kapan terakhir kali kamu melihatnya? Sudah berapa lama? Tadi malam. Aku pikir seseorang berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk ditemukan oleh seorang ibu manapun. Kepala Jonathan hilang dan di dekat tubuhnya ada botol pemutih serta amonia yang diduga digunakan pada tubuhnya. Tapi temanya mengapa Devin ingin dia mati? Jaksa menyatakan Devin punya motif. Sebuah perselisihan hak asuh yang buruk, tapi juga ada alasan mengganggu lainnya. Ada perjanjian hak asuh yang ditetapkan oleh pengadilan keluarga, di mana korban memiliki hak asuh penuh atas anak-anak perempuan itu. Anda akan mengetahui bahwa terdakwa tidak senang dengan situasi itu. Bahwa terdakwa ingin mengendalikan anak-anak perempuannya, dan dia ingin memulai hidup baru dengan Devier. Devier yang sama yang merupakan putra John. Barang-barang yang tidak ditemukan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh para penyelidik. Mereka tidak menemukan senjata pembunuh, mereka tidak menemukan apapun yang digunakan orang ini untuk memotong kepalanya. Mereka tidak menemukan kepalanya, mereka tidak menemukan dompetnya, mereka tidak menemukan kunci truknya, dan mereka tidak menemukan ponselnya. Mereka mewawancarai Yoko, dan pria di atas foto Yoko adalah Yoshida, pasangannya. Menurut Yoko dan Yoshida, terdakwa yang mereka sebut sebagai Nikki dan dikenal sebagai Nikki, yang akhirnya diidentifikasi sebagai Devin Michaels,
adalah orang terakhir yang melihat Jonathan masih hidup. Nikki dan John telah memindahkan anak-anak perempuan dan barang-barang milik John dari alamat Paladura ini ke alamat Nikki di Porcupine Rim yang dia tinggali bersama Devier. Dan untuk sementara waktu selama musim panas, anak-anak perempuan itu. Mereka tahu Nikki dan John terakhir kembali ke alamat Paladura pukul 10 malam, 6 Agustus, sekitar pukul 10 malam. Mereka tahu dari Yoko sekitar pukul 1 dini hari. Dia sedang turun ke bawah untuk mengambil segelas air dan bertemu dengan terdakwa yang akan dia gambarkan kepada Anda saat Anda mendengarnya. Karena dia tampak terkejut melihat saya, terdakwa dan Yoko berbicara. Percakapannya cukup singkat. Yoko sedang berada di dapur membersihkan beberapa piring. Terdakwa kini masuk dapur dan mulai berbicara ketika terdakwa memberitahu Yoko bahwa John sudah tertidur. Jangan masuk ke sana. Itu bukan perkataannya. Anda akan mendengarnya selama persidangan. Dia bilang John sudah tertidur, dia pingsan. Kami sudah berencana agar dia memindahkan beberapa barang lagi besok pagi. Jadi semacam jangan ganggu dia dulu. Yoko kemudian menyadari bahwa lampu di kamar John menyala, tapi dia memutuskan, kalau dia sedang tidur, aku tidak akan masuk ke sana. Dia kembali naik ke atas. Yoko pergi tidur, meninggalkan Nikki atau terdakwa sendirian di rumah. Anda akan mengetahui dengan sangat jelas bahwa hanya ada 4 orang di rumah pada saat kejadian ini. Korban, terdakwa, Yoko, dan Yoshi. Yoko juga akan memberitahu Anda sekitar pukul 8 pagi. Dia menemukan John tanpa wajah. Anda mungkin sudah tahu dari panggilan 911. Ada sedikit kendala bahasa. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menggambarkan apa yang awalnya dia lihat dan jelas. Keterkejutan yang terjadi setelahnya. Yang sangat penting, mereka menemukan dompet terdakwa. Di dalam dompetnya, mereka menemukan kartu jaminan sosial korban bersama dengan salah satu kartu kerjanya. Ini adalah kamar tidur terdakwa. Yang saya lingkari di sana pada dasarnya adalah laci pakaian dalamnya. Mereka saat melaksanakan surat perintah penggeledahan, Anda memeriksa segala sesuatu dan mengacak-acak tempat itu. Saat menggeledah laci pakaian dalam terdakwa, mereka menemukan sesuatu. Mouse saya macet di sini. Sangat penting. Mereka menemukan beberapa lapisan kantong plastik yang diikat. Dan di dalamnya mereka menemukan dompet korban, identitas terbaru, dan satu-satunya set kunci truk miliknya. Devin cuma mengaku bahwa dia tidak tahu semua bagaimana barang-barang pribadi Jonathan bisa berada di rumahnya, dan dia terus mengubah ceritanya tentang bagaimana noda darah bisa ada di ponsel Jonathan. Dia bertahan dengan cerita itu begitu lama, tapi penyidik menemukan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dia bersama Jonathan pada hari Jonathan dibunuh. Penyidik memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. Dalam salah satu wawancara setelah penangkapannya, dia mengaku memukul kepala Jonathan dengan tongkat kayu besar, dan Jonathan langsung terkulai lemas. Jonathan sedang berbaring tengkurap, tidak menjadi ancaman di tengah-tengah pijatan. Wajah menghadap ke bawah, tanpa prasangka apapun. Dan terdakwa mengakui bahwa dia kembali ke tempat tidur, memukul kepalanya dengan tongkat atau stik itu, dan saat itu Jonathan langsung lemas. Anda akan mengetahui bahwa terdakwa menolak untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, Anda bisa menentukan sendiri mengapa seseorang melakukan hal itu seiring berjalannya persidangan ini. Dia menolak memberitahu detektif tentang apa yang dia lakukan pada kepala John atau senjatanya, dan barang-barang itu tak pernah ditemukan. Jadi Anda perlu menyatukan potongan-potongan itu seperti yang baru saja dijelaskan oleh hakim dengan contoh hujan tadi. Anda akan mengetahui bahwa inilah kenyataan situasi sebelum John dibunuh, dan bahwa terdakwa
ingin John disingkirkan. Dalam pengacara Devin menyatakan dia tidak bertanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Devin diwawancarai pada hari ke-7 Agustus 2023. Di wawancara dia mengaku sudah minum alkohol. Dia mengaku bahwa setelah mendengar kabar kematian ayahnya, dia langsung minum alkohol. Yang menarik adalah apa yang dia katakan dan tidak katakan. Dia ditanya, dan lagi pada awalnya, kamu tidak bisa menyalahkan detektif karena mereka sudah berusaha sebaik mungkin di situasi rumit ini. Mari kami baik beberapa komite merak pola hubungan antara para pihak. Maksud saya, kamu punya Jonathan Willett yang sudah meninggal, lalu ada Devier, maksud saya, anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama terdakwa dalam kasus ini, Devin Michaels. Nanti kesidasi mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, kamu tahu, apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Mereka kesulitan dalam setiap wawancara, baik dengan Devier maupun dengan Devin, untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Seperti bagaimana hubungan mereka, dan mereka terus-menerus disesatkan oleh semua pihak. Dalam wawancara ini, yang pertama kali dilakukan Devier, mereka mencoba memahami tentang pernikahannya dan hubungannya. Dan mereka bertanya padanya, tapi maksudmu kalian menikah lebih karena alasan kenyamanan, bukan karena kalian benar-benar saling mencintai? Jawabannya, ya kami tidak, bukan seperti itu. Ini karena kenyamanan saja. Tapi kalian tidur di kamar yang sama? Jawabannya tidak. Dia ditanya, kamu di rumah? Jawabnya tidak. Apakah kalian berdua pernah intim sama sekali? Jawabannya tidak. Devier sedang bertanya, dia sedang ditanyai oleh seseorang yang nanti akan kamu tahu bahwa dia sangat tidak suka orang itu. Dia berbohong tentang hubungan yang dia miliki dengan istrinya. Ada pembicaraan tentang telepon dan aku akan memberitahumu lebih lanjut nanti. Di masyarakat modern ini adalah kunci dari sebagian besar penyelidikan. Sebenarnya pernyataan itu mengatakan itulah sebabnya Devier dikeluarkan dari daftar tersangka. Data lokasi di ponsel tidak melacak ke kediaman Palodera pada malam itu. Itu mudah diatasi, mudah dijelaskan. Ponselnya ditinggal di rumah, itu saja. Ada kasus lain yang cukup terkenal, itu memang terjadi. Orang-orang sekarang tahu, mereka melacakmu lewat ponselmu. Kamu akan mengetahui bahwa Devier tahu tentang ini dan pentingnya serta makna dari hal ini, petunjuk untuk rahasia tersembunyi ini. Pernikahan demi kepentingan ini dibantah oleh fakta-fakta. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, seiring fakta-fakta ini terungkap, mengapa Devier menutupi Devier? Dan mengapa Devin menutupi Devier? Dia pria besar seperti ayahnya yang tingginya 6 kaki 4 inci dan berat 205 pon. Kami sudah bicara kemarin, Devin Michaels pernah bekerja di industri film dewasa. Dia bukan diadili karena moralitas, dia diadili karena pembunuhan. Dia punya nama samaran sesuai pekerjaannya. Devier memang suka seperti itu, dia tahu itu, dia menghargai itu, dia mengejar itu. Dan hubungan terlarang ini dimulai sebelum hubungannya dengan ayahnya berakhir. Itu dilakukan diam-diam darinya. Pesan teks antara Devier dan Devin. Melihat fotonya, itu yang sama seperti yang kutunjukkan. Dulu dia 19 tahun, sekarang 20. Gadis, tadi malam kamu membuatku terpesona. Kamu sudah tak perlu mengubah apapun. Malam itu adalah perasaan paling sensasional sejak aku kehilangan keperjakaanku. Jaksa menuduh Devin membunuh Jonathan, sedangkan pembela menuduh Devier. Devier memang naik ke kursi saksi pada hari kedua persidangan, tampak sangat lembut saat bersaksi melawan Devin. Apakah pernah ada suatu saat ketika Anda diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Nikki? Ya, Pak. Dan pada akhirnya Anda menikah dengan Nikki? Ya, Pak. Kita harus membahas banyak hal di sini. Maaf membuka aib Anda, tapi kami perlu bertanya soal ini. Oke. Saat pertama kali kamu bertemu Nikki, apakah dia sudah berpacaran atau punya hubungan dengan ayahmu? Mereka sedang berkencan saat itu. Mereka sedang berkencan saat itu. Ya, Pak.
Di mana mereka tinggal saat itu? Jika Anda tahu, Oh, saya masih tak ingat. ketika ayahmu dan Niki bersama, apakah mereka akhirnya punya anak? Ya, Pak. Dan apakah itu kedua adik perempuanmu? Ya, Pak. Akhirnya, setelah kedua gadis itu lahir, apakah kamu dan Niki menjalin hubungan intim? Ya, Pak. Berapa usiamu saat itu? 19. 19 tahun? Ya, Pak. Apakah Anda tahu berapa usia dia saat itu? Tidak, Pak. Bagaimana hubungan itu bisa dimulai? Saya tidak tahu. Apakah kamu ingat siapa? Semacam? Saya tidak bermaksud kasar, tapi seperti siapa yang mengambil langkah pertama atau semacam itu? Saya tak ingat. Itu sudah lama sekali, kan? Ya, Pak. Saat Anda awalnya menjalin hubungan intim dengan Niki, apakah dia masih berpacaran dengan ayah Anda? Atau masih berhubungan dengan ayah Anda? Ya, Pak. Apakah Anda malu mengakuinya di depan orang asing? Ya, Pak. Apakah ada semacam diskusi dengan Niki pada saat itu tentang kehamilan? Ya, Pak. Jelaskan itu kepada juri. Saya datang kembali ke California dan saya diberitahu bahwa dia hamil anak saya dan jika saya tidak kembali, dia akan melahirkan anak itu. Jadi dia memberitahumu hal ini. Dia mengatakan itu kepada saya. Jadi kamu sudah keluar dari situasi itu di Cali dan sepertinya berbicara dengannya lewat telepon. Ya, Pak. Dia memberitahumu bahwa dia hamil, itu anakmu, dan kecuali kamu kembali, dia akan melahirkan anak itu. Ya, Pak. Apa yang kamu lakukan sebagai tanggapan atas itu? Saya mundur. Apakah kamu menyaksikan dia pergi ke dokter? Tidak, Pak. Apakah dia bilang sesuatu soal anak yang katanya milikmu? Dia bilang padaku kalau dia sudah melakukan aborsi. Tapi kamu tak pernah melihat dokumen apapun? Tidak, Pak. Apakah kamu ingat kapan kamu bangun keesokan paginya? Ya, Pak. Kapan itu? Sekitar jam 6 pagi. Ceritakan kepada juri bagaimana pagi itu berlangsung. Saya bangun jam 6 pagi. Dan saya bersiap-siap untuk bekerja. Yang saya biasanya adalah yang pertama bangun, jadi saya berpakaian dan pergi bekerja. Apakah kamu ingat melihat Niki atau anak-anak perempuan lain pagi itu setelah bangun? Tidak, Pak. Oke. Apakah Anda ingat di mana Anda bekerja hari itu? Kebetulan. Saya bekerja di Hometronics dan sering berpindah di Las Vegas. Oke. Dan apakah Anda, saat Anda bekerja, apakah Anda mengendarai, mobil van kerja? Ya, Pak. Saat libur, Anda pakai van kerja atau mobil pribadi? Mobil biasa. Oke. Jadi pada hari ini, bisa kita anggap Anda mengendarai van kerja jika Anda sedang bekerja? Ya, Pak. Oke. Jadi saya percaya Anda bilang biasanya mulai kerja sekitar jam 8, 8.30. Ya, Pak. Pada suatu saat, apakah Anda menerima telepon? Ya, Pak. Jelaskan itu kepada para juri. Itu adalah telepon dari kakek saya yang mengatakan bahwa ayah saya terluka parah dan dia sedang dirawat di rumah sakit. Oke. Oke. Apa yang kamu lakukan saat kakekmu berkata begitu? Saya langsung menelepon atasan saya untuk izin tidak masuk kerja. Apakah kamu mendapat informasi tambahan dari anggota keluarga lain setelah itu? Ya, Pak. Apa itu? Ya, dia sudah meninggal dan saya tidak tahu pasti penyebabnya. Itu hanya terjadi di rumahnya. Awalnya, saat telepon pertama dikabarkan luka parah, kamu langsung bilang ke tempat kerja, saya harus pergi. Kamu baru tahu setelah itu kalau dia sudah meninggal. Ya, Pak. Ketika kamu, ya aku rasa, kemana kamu pergi setelah pulang kerja? Langsung pulang ke rumah. Apa yang kamu lakukan saat pulang ke rumah? Mulai minum-minum. Apa kamu minum-minum waktu itu? Iya, Pak.
Apakah kamu ingat sebelum kamu mulai minum-minum? Apakah anak-anak perempuan atau Niki ada di rumah saat kamu tiba di rumah? Tidak, Pak. Kamu tidak ingat, mereka tidak ada. Mereka tidak di rumah. Mereka tidak di rumah. Di mana? Kapan itu? Jika kamu ingat, saat kamu mengetahui bahwa dia ditangkap karena pembunuhan ayahmu? Saya ingin bilang sekitar seminggu atau 2 minggu setelahnya. Oke. Jadi sekitar rentang waktu seminggu atau 2 minggu setelah kematian sebenarnya. Ya, Pak. Sementara itu, sebelum dia ditangkap dan setelah ayahmu meninggal, apakah kamu tetap tinggal di Porcupine Rim? Ya, Pak. Apakah Anda... Pertanyaan, apa yang terjadi pada ayahmu? Ya, Pak. Apakah selama waktu itu kamu masih punya banyak pertanyaan yang belum terjawab? Ya, Pak. Apakah pernah ada suatu waktu setelah dia ditangkap, di mana dia menghubungi Anda dari pusat penahanan? Ya, Pak. Dan, Yang Mulia, kami akan mengajukan 631 rekaman dari kontak itu. Seorang individu yang ditahan yang masuk ke pusat penahanan, panggilan ini bukan pribadi, akan direkam dan dipantau. Jika ingin panggilan pribadi, tutup telepon dan ikuti petunjuk untuk mendaftarkan nomor sebagai pribadi. Sekarang kau ingatlah Teras pihak Sebelus secara terang-terangan mengatakan dalam pembukaan mereka bahwa Devere yang membunuh ayahnya bukan Devin alias Niki. Jadi Ainsa mengambil menjadi saksi yang sangat penting, terutama bagi pihak pembela. Kamu telah memberikan kesaksian hari ini.
Ya, untuk pertama kalinya kamu mengakui hubunganmu dengan istrimu yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, Pak. Kamu sudah pernah ditanya soal itu oleh banyak orang, benar? Ya, Pak. Kamu sudah pernah ditanya soal itu sebelumnya saat bersumpah. Ya, Pak. Sudah pikir kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Pada fakta Anda diberikan salinan pernyataan Anda sebelumnya untuk persiapan kesaksian Anda hari ini, benar? Ya, Pak. Anda memang Farid, Anda orang yang cerdas, bukan? Tidak, Pak. Dan Anda telah meninjau salinan pernyataan serta kesaksian Anda itu, benar? Ya, Pak. Ini karena Anda ingin bersiap untuk hari ini, benar? Tidak, Pak. Saya ingat. Anda akan bersaksi bahwa Anda pertama kali mengetahui kematian ayah Anda sekitar pukul 1 pada 7 Agustus 2023. Benar? Ya, Pak. Anda bilang, saya percaya itu kakek Anda. Ya, Pak. Sekarang Anda diwawancarai oleh polisi tak lama setelah itu. Benar? Tidak, Pak. Anda diwawancarai pada pukul 2.35 sore, 7 Agustus, oleh detektif Ozawa. Ya, Pak. Dia datang untuk menanyakan tentang Anda, istri Anda, hal-hal yang terjadi di rumah ini dan di rumah yang lain. Benar, rumah Paladera. Ya, Pak. Dia tanya hubunganmu dengan ayahmu, kamu jawab kalian tak pernah benar-benar akur. Benar? Ya, Pak. Itu agak berbeda dengan apa yang dia sampaikan dalam kesaksiannya hari ini, benar? Tidak, Pak. Itu sama atau itu berbeda? Itu sama. Saya bekerja dengan ayah. Maaf, dengan suara pelan seperti ini, ya Anda bisa bicara lebih keras, silakan. Saya bekerja dengan ayah saya. Jadi kami sering berselisih pendapat tentang banyak hal. Tapi itu tidak berarti saya tidak mencintai ayah saya. Oke, tapi pertanyaannya, bagaimana hubungan kalian? Jawabannya, kami tidak pernah benar-benar akur. Hanya soal pekerjaan saja. Maaf, Pak, Anda harus bicara lebih keras. Hanya soal pekerjaan saja. Hanya soal pekerjaan saja. Ya, Pak. Ya, itu hanya beberapa detik setelah Anda mengatakan itu. Kamu tahu dia akan pindah ke sana, benar? Dan kamu tidak ingin berbicara dengannya saat dia ada di rumah. Tidak, Pak. Pada 6 Agustus, kamu lupa bilang itu ke detektif. Maksudku, kamu punya transkrip ini yang akan saya rujuk. Anda sudah merujuk dan meninjaunya sebelumnya untuk persiapan kesaksian hari ini, benar? Ya, Pak. Yang saya nggak usah diberitahu dan tak lama setelah kematiannya bahwa dia akan pindah masuk dan saya sama sekali tidak tahu sebelumnya. Penasihat, saya merujuk halaman 4. Ya, maaf, saya mulai dari halaman 3. Saya melihatnya di sini saat menurunkan barang ke garasi, tapi saya tidak bicara dengannya. Kamu ditanya kalian tidak akur atau bagaimana? Lalu Anda bilang, kami memang tak pernah benar-benar akur. Detektif menjawab, oke, benar. Haida, Pak. Kemudian Anda mengatakan, supaya tidak ada komplikasi di sini, ya karena saya tahu dia akan pindah ke sini, saya hanya tidak ingin bicara dengannya. Itu setelah kematian itu. Nah, tapi maksudmu, kamu melihatnya sehari sebelumnya. Jadi dia memindahkan barangnya, dan kamu tidak bicara dengannya karena tahu dia akan pindah. Kalian memang tidak akur. Kamu sedang bicara dengan detektif tentang apa yang ada di kepalamu sehari sebelumnya, benar? Tidak, Pak. Saya diberitahu mereka memindahkan meja dan tempat tidur susun untuk anak perempuan. Kembali setelah kamu bicara dengan detektif tanggal 6 Agustus, saya tidak pergi karena memang tidak pernah akur dengannya. Saya tak ingin menimbulkan masalah di sini karena tahu dia akan pindah dan saya tak ingin bicara dengannya. Sekarang kamu sedang di bawah sumpah mengatakan itu berarti sesuatu yang lain. Tidak, Pak. Saya sedang menjawab. Saya diberitahu setelah ayah saya meninggal bahwa dia akan pindah ke rumah itu, tapi sebelumnya saya sama sekali tidak tahu. Bisa dibilang Anda meremehkan perasaan Anda terhadap istri Anda saat detektif ini datang untuk menanyakan tentang pembunuhan ayah Anda. Ya, Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi pada ayah saya. Tolong katakan lagi.
Ya Pak, karena saya sebenarnya Pak tidak tahu apa yang terjadi pada ayah saya. Oke, tapi Anda berbohong kepada petugas polisi tentang hubungan Anda dengan istri Anda, benar? Ya Pak. Sidang baru dimulai dan jaksa masih punya beberapa saksi. Ombudsman akan memanggil dan hukum dan kriminal akan menyiarkan seluruh persidangan. Belum pasti apakah Devin Michaels akan bersaksi, namun taruhannya tinggi. Kesepakatan pembelaan awal adalah 15 tahun penjara. Jika juri memutuskan dia bersalah, dia akan menghabiskan sisa hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.